Seorang khadim bertanya kepada Huzur tentang bagaimana cara mendekatkan kembali para khudam yang mungkin telah menjauh dari jemaat karena tindakan salah dari seorang pengurus. Hal pertama adalah Anda harus memberitahu mereka bahwa Anda tidak berbaiat kepada sang pengurus. Perkara agama adalah antara individu dan Tuhan. Kita telah menerima dengan mengetahui Allah Ta'ala sebagai saksi kita bahwa hadrat Rasulullah SAW adalah nabi terakhir yang telah membawa syariat final dan sempurna. Kita juga telah menerima bahwa sesuai dengan nubuatan beliau dan janji Allah Ta'ala, Hadrat Masih Maud salam akan muncul di akhir zaman untuk menghidupkan kembali agama. Ketika dunia dalam keadaan sangat rusak dan sesat, dan dosa merajalela, pada saat seperti itu, Allah Ta'ala mengutus Nabi Suci SAW untuk menciptakan reformasi. Janji ini jugalah yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Suci SAW dan umat Islam dalam surah Al-Jumu'ah, yakni akan datang suatu masa, dijelaskan oleh Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai awal abad ke-14, akhir abad ke-13, ketika umat Islam sekali lagi akan kehilangan arah, dan Hadrat Masih Maud salam akan datang untuk menghidupkan kembali iman. Jadi, Hadrat Masih Maud salam muncul untuk menghidupkan kembali agama dan memberikan ajaran yang benar kepada orang-orang. Namun, meskipun orang-orang menerima beliau, ada yang tidak bertindak sesuai ajarannya. Untuk itu, beliau telah menetapkan bagi kita 10 syarat baiat. Dan hanya setelah mematuhinya, kita dapat dianggap sebagai Ahmadi sejati. Jika Anda tidak mematuhi syarat-syarat ini, meskipun Anda mungkin mengaku bahwa Anda seorang Ahmadi, Anda bukan Ahmadi di mata Allah dan Hadrat Masih Maud salam. Inilah sebabnya Hadrat Masih Maud salam bersabda bahwa jika kalian telah berbaiat kepada saya, kalian harus memenuhi hak baiat tersebut. Bahkan dalam satu kesempatan, beliau bersabda dengan penuh penekanan, janganlah mencemarkan nama baik saya setelah baiat. Setelah menisbahkan diri Anda kepada nama saya, dan setelah menghubungkan diri Anda dengan pribadi saya. Ini adalah sejauh apa yang telah dikatakan Hadrat Masih Maud salam. Dan beliau mengatakan ini dengan rasa perih bahwa kita tidak boleh mempermalukan beliau. Ini berarti bahwa kita semua harus berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Para pengurus harus beramal soleh dan menampilkan teladan baik kepada orang lain. Demikian pula, seperti yang telah dikatakan Nabi Suci SAW, setiap gembala atau penjaga akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas yang dipercayakan kepadanya. Ada sekretaris tarbiyat, kaid tabligh, muhtamim tarbiyat, dan posisi lain dalam nizam jemaat, dan juga di bawah badan lajnah, khudam, dan ansar. Dalam kapasitas apapun seseorang berkhidmat, jika mereka tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik, Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban mereka. Jika seseorang dibuat menjadi tersesat disebabkan oleh pengurus seperti itu, Allah Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban mereka karena menyesatkan seseorang. Namun Anda tetap harus menjelaskan kepada orang-orang dengan mengatakan Anda telah berbaiat kepada Masih Maud salam, bukan baiat kepada pengurus tersebut. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 2 hingga 3 tahun. Setelah itu mereka meninggalkan posisi mereka. Namun jika Anda berpaling, berarti Anda akan merusak iman Anda. Jadi berdoalah agar Allah Ta'ala melindungi Anda dari keburukan mereka. Inilah yang harus Anda jelaskan kepada orang-orang. Selanjutnya Allah Ta'ala akan membawa orang-orang yang lebih baik untuk menghormati Anda, yang bekerja dengan penuh setia, ketulusan, dan simpati untuk orang lain di hati mereka. Inilah yang harus kita doakan. Jelaskan kepada mereka dengan kasih bahwa mereka telah berbaiat kepada Hadrat Masih Maud salam dan kemudian kepada Khilafat Ahmadiyah. Anda dapat mengajukan keluhan apapun yang Anda miliki kepada Khalifah. Besok para pemegang jabatan ini akan meninggalkan posisi mereka. Tentu saja, jika seseorang menyebabkan kerugian serius, pengurus lain misalnya sadar khudam dapat melaporkan bahwa individu tersebut tidak bekerja dengan tepat. Ada laporan tentang pengurus yang menyebabkan orang lain tersesat atau tidak melakukan tugas, lalu mereka dicopot. Tidak mesti bagi seseorang yang dipilih untuk 1 hingga 3 tahun untuk menyelesaikan masa jabatannya. Mereka dapat dicopot sebelum masa jabatannya berakhir. Namun kami hanya bisa mengetahui tentang itu jika hal itu disampaikan kepada kami. Jadi, jangan batasi keimanan Anda dengan orang-orang seperti itu. Jelaskan kepada orang-orang bahwa mereka harus menjaga keimanan mereka dan meminta Allah Ta'ala untuk melindungi mereka dari efek negatif orang lain, alih-alih membiarkan iman kita sendiri sirna. Jika saya menyia-nyiakan keimanan saya, berarti saya rugi sendiri, kan? Dan jika saya melindungi diri dari dampak negatif orang-orang seperti itu, orang lain juga akan selamat dan mendapat manfaat, oke? Beginilah cara Anda harus melakukan tarbiyat dan membawa orang-orang lebih dekat kepada Anda. Inilah sebabnya saya katakan bahwa Anda harus berusaha untuk membawa orang-orang lebih dekat kepada diri Anda.
Ada seorang naib nazir Islahul Irsyad di Pakistan yang berbicara kepada Hadrat Mirza Syarif Ahmad Sahib yang merupakan putra bungsu Hadrat Masih Maud salam. Dia berkata, ketika saya datang ke kantor setelah menjadi mubalik dan dipercayakan suatu jabatan, Hadrat Mirza Syarif Ahmad Sahib memanggil saya dan berkata, mohon ingat satu hal, sangat mudah untuk membuat orang berpaling dari jemaat disebabkan oleh perilaku Anda sendiri atau dengan berbicara tidak pantas. Namun untuk membawa seseorang ke dalam jemaat, menjadikan mereka seorang Ahmadi melalui tabligh dan meningkatkan iman mereka adalah tugas yang sangat sulit. Jadi, berusahalah untuk tidak pernah membuat orang lain berpaling dari jemaat. Sebaliknya, tingkatkan iman mereka dan kaitkan mereka dengan sistem dan nizam jemaat. Oke? Jadi, jelaskan ini kepada orang-orang, berdoa untuk mereka, dan juga dorong mereka untuk berdoa alih-alih menyia-nyiakan iman mereka sendiri. Oke?